Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Kenapa kita sudah bekerja keras tapi nggak bisa kaya? Dan kita hidupnya terlalu biasa-biasa saja dan kita nggak ada yang namanya perubahan dalam hidup. Jadi statis hidup kita monoton di situ-situ aja. Itu apa sih penyebabnya? Dan kita ulas ya di sini. Ada 5 hal yang perlu kita pelajari di sini dan itu akan menjadi alasan kenapa teman-teman yang sudah bekerja keras itu tidak bisa kaya dan hidupnya justru ya begitu-begitu saja dan gak ada kemajuan dalam hidupnya. Yang pertama, karena mindset kita ini sudah tertanam bahwa ya hidup itu apa adanya aja, seperti ini udah cukup. Terus ada pikiran kita juga, wah terlalu berkhayal kalau kita bisa untuk menjadi kaya karena kita terlalu sering memikirkan kondisi saat ini dan kita nggak ada upaya untuk merubahnya, merubah hidup kita, dan kita pengen ada kemajuan dalam hidup kita ya. Dan di sini mungkin teman-teman ada yang tahu yang namanya law of attraction, ada juga yang nggak percaya yang namanya law of attraction. Kenapa? Ya karena bagi mereka saat kita menerapkan law of attraction itu adalah sebuah khayalan, itu adalah sesuatu yang gak mungkin, gak bisa, dan itu gak akan terjadi. Nah, padahal mereka sudah menerapkan law of attraction. Karena apa? Ya mereka berpikiran bahwa mereka gak bisa berubah dalam hidupnya, akan seperti itu, dan menganggap orang yang belajar law of attraction atau menerapkan law of attraction itu adalah seseorang yang penuh dengan khayalan dan angan-angan. Mereka sudah menentukan hidupnya sendiri dengan merasa dirinya nggak bisa, dirinya nggak mampu. Terus mindsetnya biasanya keliru. Kelirunya apa? Ya itu tadi, dia terlalu berpikir statis. Nggak ada upaya untuk berubah dalam hidupnya, dan hidupnya dia pengennya gitu-gitu aja. Terlalu puas dengan apa yang sudah dia dapatkan. Mungkin ada berpikiran, ya gini aja udah bersyukur kok. Lah kalau memang kita minta yang lebih itu gak bersyukur, ya tentu saja bersyukur. Karena apa? Kita sudah diberikan seperti ini, kita berterima kasih dan kita bersyukur, dan kita minta lebih ditingkatkan lagi. Contohnya begini, hukum gravitasi, saat kita melemparkan bola ke atas pasti akan jatuh kan, kembali ke bawah. Ya itulah law of attraction. Apa yang kita pikirkan, itulah yang akan terjadi. Karena apa? Ya kita dengan tidak mempercayai law of attraction atau mindset kita nggak kita rubah tentang kehidupan kita, sama saja kita sudah membatasi diri kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya atau kondisi saat ini. Jadi ya teman-teman, rubah mindsetnya. Kalau yang memang belum berhasil, evaluasi dulu kesalahannya di mana, terus kelemahannya di mana, evaluasi. Dan misalkan nih memang belum dapat jawabannya, silahkan tulis di komentar, saya pasti jawab ya. Mungkin saya menjawab bisa langsung di kolom komentar juga, bisa juga kita buatkan videonya juga. Jadi kita akan bagikan apapun mengenai law of attraction. Lalu yang kedua adalah money management. Bagaimana money management kita? Bagaimana kita mengatur keuangan kita? Bagaimana kita mengelola semua pemasukan kita? Ya, apakah kita akan menggunakan uang tersebut itu hanya untuk hal-hal yang konsumtif, bukan untuk sesuatu yang produktif? Nah, di situ itu kelemahan yang biasanya terjadi. Karena apa? Dapat uang hari ini, habis besok harinya. Dapat uang hari ini, habis juga hari ini. Yang penting apa? Nah, yang penting kan nanti dapat lagi. Ya, bukan seperti itu. Kecuali kita membeli sesuatu yang produktif. Ya kan? Sesuatu yang produktif. Kita belanja sesuatu yang bukan untuk konsumtif. Jadi dalam artian kalau untuk makan, untuk kebutuhan harian, bulanan, silahkan, gak ada masalah. Tapi kebanyakan orang dapat hasil hari ini, habis hari ini, hanya untuk apa? Sesuatu yang gak penting, gak produktif. Entah itu nanti akan menghasilkan uang lagi, atau untuk jangka panjangnya, atau hanya untuk sekedar dinilai orang lain. Kita seperti memberikan konsumsi untuk mata orang lain biar kita dilihat wow. Nah, seperti itu. Dan itu
justru yang akan menghambat kita. Karena apa? Kita tidak melakukan money management dengan baik, dan kita justru membuang uang itu untuk hal-hal yang nggak penting, hal-hal yang nggak perlu. Contoh, membeli sesuatu, setelah dibeli, ya asal taruh aja. Nanti ada lagi, beli sesuatu lagi, asal taruh aja, nggak digunakan, dan itu sebenarnya belum dibutuhkan. Sebenarnya untuk melakukan money management itu gampang kok. Bedakan kebutuhan dan keinginan, itu aja. Udah. Kenapa? Ya, kalau kebutuhan kita jelas pakai, kita jelas gunakan. Tapi kalau keinginan belum tentu kita butuhkan. Biasanya kayak gitu, misalkan nih kita jalan ke mall nih, habis gajian nih sama teman-teman. Nah, teman kita beli apa? Kita pengen, nggak mau kalah. Beli. Ujung-ujungnya duit habis, gesek kartu kredit. Dah, begitu tagihan datang udah mumet sendiri, ya. Jadi bedakan antara kebutuhan dan keinginan, dan money management ini yang harus kita terapkan juga. Terlepas ini dari law of attraction. Mindset kita sudah kita atur, terus yang kedua money management kita sudah disiplin. Nah, itu yang akan membawa kita untuk memiliki aset di masa depan. Nanti kita jelaskan juga di lanjutannya, dan di sini kita akan ada 5 poin yang kita bahas kenapa kita sudah bekerja keras tapi nggak kaya. Ya, kaya yang bagaimana sih? Kaya itu relatif, tergantung teman-teman memposisikan kaya itu yang seperti apa. Dan kita memang wajib sebenarnya, karena dengan kita kaya, kita bisa membantu orang lain, membantu diri kita sendiri, dan kita justru nggak merepotkan orang lain. Dan kadang ada orang bilang, aku nggak apa-apa miskin, yang penting bahagia. Mana ada miskin bahagia? Namanya miskin kekurangan kok. Mau makan aja susah, kenapa bahagia? Bahagia dari Hongkong? Nggak ada kan? Lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah gengsi. Nah, gengsi ini yang kadang akan melemahkan kita. Kenapa? Karena dengan kita gengsi, kita akan berusaha bagaimana mengejar gengsi itu. Kenapa? Ya, karena kita mau dinilai orang lain itu lebih dari yang lain, lebih dari mereka, lebih di atas rata-rata. Dan di situ yang kita tonjolkan hanyalah apa? Penampilannya saja, bukan apa yang tersimpan gitu. Jadi kita lebih peduli ke penilaian orang daripada kita peduli ke masa depan kita. Kebanyakan gengsi, wah teman gua di kantor pakai baju baru, mereknya A. Nah, kita nggak mau kalah. Besok gua beli yang A+. Nah, akhirnya apa? Udah jadi perang gengsi di situ. Makanya hidup kita berkutat di situ aja. Terus belum lagi saat kita udah perang gengsi, itu mau nggak mau menggerogoti money management kita juga, dan itu mindset kita juga sudah kalah. Mindset kita udah nggak sejalan lagi. Kalau ada yang bilang, ya gini kan demi pekerjaan, ini investasi juga. Iya, lu investasi, tapi kalau lu tetap kerjanya di situ, gaji lu tetap segitu, iya, itu bukan investasi dong. Investasi itu yang jangka panjangnya sesuatu itu ada nilai lebihnya, ada kenaikannya, entah dari hal sekecil apapun. Jadi saat kita udah gengsi, itu biasanya kita melibatkan yang namanya ego, karena nggak mau kalah. Nah, ego kita ini udah nantinya dikalahkan dengan super ego. Kenapa? Karena kita merasa kalah saingan. Nah, kita tingkatkan lagi. Mau kita ngutang di mana nggak peduli, bodo amat. Mau nggak bayar ditagih, bodo amat, penting gua gengsi. Misalkan ngutang ke temen, hutangnya aja nggak dibayar, tapi dia posting-posting karena gengsi. Wah, liburan nih di luar negeri, makan nih di restoran. Nah, seperti itu biasanya orang yang hanya mementingkan gengsi, itu udah masuk ke ego dan super ego. Belum lagi kalau taraf gengsinya naik, bakal ke apa? Udah bukan ego, udah bukan super ego lagi, udah masuk ke id. Nah, id ini yang bahaya. Kita akan menghalalkan segala cara demi untuk gengsi. Karena apa? Kita nggak mau kalah dengan orang lain. Dalam artian hanya
agar dilihat, bukan bagaimana kita ini bersaingnya di investasi. Bersaing yang keren, gengsi yang keren, itu adalah nilai aset kita. Berapa nilai aset kita, apa aja yang kita punya, atau prestasi kita apa, kelebihan kita apa, dedikasi kita untuk misalkan yang bekerja itu ke perusahaan ini kita memberikan apa, entah loyalitas, entah ya membawa perusahaan ini jauh lebih maju, dan mungkin kita akan dipromokan untuk menjadi seseorang yang punya jabatan lebih tinggi dari sebelumnya. Nah itu biasanya kalau udah perang gengsi jadi di situ-situ aja, nggak mau mandiri. Karena apa? Udah nyaman di situ. Selanjutnya kita bahas yang keempat. Tadi udah saya singgung sedikit ya, investasi. Nah teman-teman, untuk menyiapkan masa depan, lakukanlah investasi. Apapun itu bentuknya ya. Saya udah pernah bahas soal saham, soal emas, ya, disitulah investasi. Dan ini justru kalau kita memiliki banyak investasi, kita udah nggak ngejar lagi yang namanya gengsi. Kenapa? Karena orang mau berlomba-lomba untuk jajan pakaian, jajan ya, untuk sekedar foto-foto, makan di mana, jalan-jalan kemana. Kalau orang yang udah tarafnya untuk berinvestasi, itu justru jajannya apa? Jajannya adalah sesuatu yang berharga, aset. Ya, entah nanti setelah udah investasi yang kecil meningkat lagi ke yang besar, dari yang tadinya barang-barang kecil meningkat lagi mungkin ke properti, mungkin ke hal lain yang itu bersifat ya kolektor item. Nah di situ nilainya akan naik, dan itu justru yang akan membuat kita jauh lebih berkembang dan lebih maju lagi. Ingat, law of attraction itu seperti apa yang kita gambarkan. Kalau kita menggambarkan, oh investasiku banyak, oh aku orang yang seperti ini, nah akhirnya apa? Ya itu akan terjadi dalam kehidupan kita, akan terjadi, dan itu akan menjadi sebuah kenyataan, realita. Karena apa? Dengan kita berpikir atau mindset kita ini sudah kita program seperti itu, otomatis apa? Habit kita, kebiasaan kita akan menyesuaikan, perilaku kita akan menyesuaikan, dan akhirnya akan menjadi sebuah kenyataan. Dan mungkin orang lain melihatnya adalah, alah gitu-gitu aja buktinya. Ya karena orang lain gak melewati prosesnya, orang lain hanya melihat di situnya aja. Tapi coba deh buktikan deh, saat teman-teman udah berhasil, orang pasti akan melihat saat teman-teman berhasil. Mereka gak akan pernah mau melihat prosesnya. Contoh, seorang penari balet, kita ngelihatnya wis, dia menarinya sangat luar biasa, indah banget, bagus banget, dia luas banget. Tapi teman-teman gak tahu kan proses saat dia belajar, entah kesleo, entah lecet, itu pasti. Dan itu orang gak melihatnya saat udah di atas panggung, dia melakukan pertunjukan yang sangat indah, sangat luar biasa, semua tepuk tangan, ya seperti itu melihatnya. Jadi saat teman-teman sudah berhasil, teman-teman udah sukses, udah kaya raya, semua orang itu akan mendekat. Dalam artian yang tadinya gak ngakui temen, tadinya gak ngakui saudara, akhirnya mendekat. Oh ini temanku, ini saudara. Tapi begitu teman-teman masih berproses, mereka mengabaikan dan gak mau melihat teman-teman ini siapa. Saat susah pun setan juga mungkin malas kali ngedeket ya. Ya nikmati aja saat proses-proses itu. Kita kasih pembuktian ke orang-orang ya. Jadi kita harus fokus pada diri sendiri. Karena apa? Kesuksesan atau impian itu hak personal, gak ada hak orang lain untuk menentukannya. Lalu yang kelima, kadang orang terlalu mengejar impian orang lain. Nah, adalah setiap orang punya impian masing-masing. Mungkin ada impian seorang artis, aku mesti seperti ini, dan kita mengejarnya. Hidup kita bergaya seolah-olah dia, seolah-olah si artis itu. Tapi apa? Ya kita ini siapa? Kita melihat diri kita ini siapa. Dan tentu saja dengan kita mengejar impian orang lain, yang namanya frekuensinya kita udah berbeda. Berbedanya gimana? Mereka ada peluangnya jauh lebih besar. Mereka bisa mendapatkan mungkin uang. Mereka bikin sensasi nih misalkan. Mereka dilirik sama media, mereka dilirik sama sponsor.
Nah, sedangkan kita kalau meniru seperti itu, kita bikin sensasi, yang ada akan jadi masalah dan kita nggak dapat apa-apa. Nah, siapa yang mau endorse kita? Siapa yang mau jadi sponsor kita? Jadi kita nggak perlu mengejar impian orang lain, tentukan impian kita sendiri. Meski itu dari hal yang kecil. Kalau nggak mau yang besar dulu, bertahap dulu. Ya, kalau dari awal itu bertahap dulu aja. Dari yang kecil dulu, baru nanti setelah didapatkan, tingkatkan lagi. Nah, begitulah caranya. Kita harus melakukan sesuatu tuh bertahap. Yang terutama adalah ubah mindsetnya. Ya, sukses berkelimpahan.